Hai, kali ini aku akan jelasin soal siklus dan pembelahan sel. Apa sih itu? Siklus sel adalah rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam sel saat tumbuh dan membelah. Nah, pembelahan sel merupakan bagian dari siklus sel. Siklus sel dibagi menjadi dua fase utama, yaitu interfase dan mitotik. Interfase terbagi menjadi tiga fase, yaitu G1, S, dan G2. Pada tahapan tersebut, sel mengalami pertumbuhan, mereplika kromosomnya, dan mempersiapkan pembelahan sel. Selanjutnya, sel akan memasuki fase mitotik. Pada fase mitotik, sel memasuki fase pembelahan yang terdiri dari profase, metafase, dan anafase, telofase, dan sitokinesis. Pembelahan sel organisme uniseluler berkembang biak melalui pembelahan sel, sedangkan organisme multiseluler melakukan pembelahan sel untuk pertumbuhan dan perbaikan tubuh, serta untuk membentuk sel gamet. Organisme multiseluler eukariotik memiliki dua jenis pembelahan, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Lalu selanjutnya ada kontrol siklus sel. Apa sih itu? Siklus sel diatur oleh dua jenis protein, yaitu cyclin dan cyclin-dependent protein kinase. Kedua protein tersebut mengatur checkpoint pada siklus sel. Jadi, sel yang akan memasuki fase selanjutnya akan masuk jika lolos pada checkpoint tersebut. Nah, jadi kalau misalnya sel tersebut tidak lolos checkpoint, tidak bisa masuk ke fase selanjutnya. Pembelahan sel organisme uniseluler prokariotik berkembang biak melalui pembelahan sel yang biasanya disebut amitosis atau pembelahan biner. Sedangkan organisme multiseluler eukariotik memanfaatkan pembelahan sel secara mitosis untuk membentuk sel tubuh dan pembelahan meiosis untuk pembentukan sel gamet. Nah, jadi pertama aku bakal jelasin soal tahap pembelahan mitosis. Pada mitosis, terjadi tahapan-tahapan pembelahan, yakni interfase. Nah, interfase merupakan fase persiapan yang terdiri dari tiga fase, yaitu G1 atau pertumbuhan sel, lalu selanjutnya S, sintesis DNA, dan yang terakhir G2, pertumbuhan sel dan persiapan pembelahan. Nah, ini adalah fase interfase. Lalu selanjutnya ada yang namanya fase profase. Di fase profase, kromatin akan memadat, membran nukleolus menghilang, terbentuknya kromatid sister, sentrometer bergerak menuju kutub yang berlawanan, dan terbentuknya benang spindle. Nah, jadi di sini kutub yang berlawanan sudah terbentuk dan sudah terbentuknya benang spindle. Lalu selanjutnya di sini ada yang disebut dengan anafase. Di fase anafase ini, kromatid bergerak menuju kutub yang berlawanan. Kromatid adalah yang ini. Nah, kromatid ini bergerak menuju kutub yang berlawanan. Kutub yang berlawanan ini 1 sama 2 ini. Lalu selanjutnya ada fase sitokinesis. Sitokinesis terjadi di akhir telofase. Terbentuk 2 sel diploid di fase sitokinesis. Baik, lalu selanjutnya di fase sitokinesis terbentuk 2 sel diploid yang terjadi di fase sitokinesis. Lalu berikutnya ada tahap pembelahan meiosis. Pada manusia, ovarium dan testis menghasilkan gamet haploid melalui meiosis. Setiap gamet mengandung satu set kromosom, yaitu 23 kromosom. Selama fertilisasi, sel telur dan sel sperma bersatu membentuk zigot bersel tunggal dengan kromosom diploid. Zigot kemudian berkembang menjadi organisme multiseluler melalui mitosis. Tahapan pembelahan meiosis terjadi melalui 2 tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Jadi pertama aku bakal jelasin dulu soal meiosis 1. Di proses di meiosis 1 ini yang terjadi adalah berpisahnya kromosom homolog. Jadi fase-fasenya itu adalah profase 1. Profase 1 itu terdiri dari beberapa tahapan, yaitu leptotene. Di leptotene ini terbentuk kromosom homolog. Lalu selanjutnya ada zigotene, yaitu sinapsis membentuk struktur kompleks sinaptonemal. Lalu berikutnya ada pakitene yang terjadi
pindah silang di fase ini. Dan selanjutnya ada diplotene. Di diplotene ini kompleks sinaptonemal terurai, kromosom terdekondensasi, dan aktif transkripsi. Lalu berikutnya ada diakinesis. Di diakinesis ini transkripsi berhenti. Lalu membran inti mulai menghilang dan benang spindle pun mulai terbentuk di proses diakinesis. Lalu berikutnya metafase 1, pasangan kromosom homolog berjajar di bidang pembelahan. Terus ada anafase 1, kromosom homolog bergerak menuju kutub yang berlawanan. Berikutnya ada telofase 1, sel sudah haploid, terbentuk lekukan pembelahan, lalu terbentuk membran inti, dan selanjutnya yang terakhir ada sitokinesis. Di sitokinesis ini terbentuk 2 sel yang mengandung kromosom non-homolog. Lalu berikutnya kita ada meiosis 2. Di meiosis 2 ini terjadi proses berpisahnya kromatid. Jadi kromatidnya itu berpisah. Fase-fase di meiosis 2 ini adalah profase 2, yaitu terbentuk benang spindle. Terus metafase 2, kromosom berjajar di bidang pembelahan. Anafase 2, kromatid bergerak menuju kutub yang berlawanan. Terus selanjutnya ada telofase, terbentuk lekukan pembelahan dan terbentuk membran inti. Dan selanjutnya ada sitokinesis. Di sitokinesis ini terjadi di akhir telofase, lalu terbentuk 4 sel haploid. Baik, lalu selanjutnya ada yang namanya gametogenesis. Apa sih gametogenesis? Gametogenesis itu proses pembentukan gamet. Gametogenesis ini terdiri dari spermatogenesis atau pembentukan sperma dan oogenesis yaitu pembentukan ovum. Jadi spermatogenesis ini proses spermatogenesis ini terjadi di dalam testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Sedangkan pematangan spermatozoa terjadi di dalam epididymis. Dari satu spermatogonium menghasilkan 4 sperma haploid yang fungsional. Lalu berikutnya ada oogenesis. Proses oogenesis ini terjadi di dalam ovarium, tepatnya di dalam folikel-folikel yang dimatangkan dengan bantuan hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Hal yang menarik dari oogenesis ini adalah meiosis 2 baru akan terpicu apabila terjadi fertilisasi. Nah, fertilisasi ini bakal terjadi jika sel sperma dan sel telur tadi bertemu, maka terjadilah fertilisasi dan akan terciptanya proses meiosis 2. Dari satu oogonium menghasilkan satu ovum haploid fungsional dan 2 atau 3 badan polar. Sekian tentang pembelahan dan siklus dan pembelahan sel. Dadah!